Dulu kalau kalah masih bisa gua terima ya, karena masih bisa ngimbangi lawan, bisa ngasih perlawanan ya. Permainan cantik ya, enak dilihat. Itu dulu. Ya, kalau sekarang kocak-kocak ya. Permainan gak jelas, gak ada pola, kayak gak ada sistem. Ya memang kalah tipis ya 3-2. Tapi lu lihat kocak, 2 gol penalti ya, gak ada gol yang dari open play ya. Balik lagi ya, jarak antar pemain sangat jauh ya. Wasit udah bener, yang gak bener pelatihnya. Jangan berharap menang, jangan kalau Mark Locke sama Yakob Sayuri masih main. Maksud gue Dean James bagus-bagus aja nih yang lu ganti Dean. Lu masukin Nyance, lu masukin Yakobnya yang diganti, Mark Locke-nya yang diganti. Main kagak jelas kalau kagak ada Paes sama Kevin Dix hari ini. Berantakan dibuat 80-0. Patrick matanya dong dibuka. Ya Allah, kangen Sintayong ya Allah. Main looping lagi ke depan lagi mati. Mati. Back gue juga pada ya Allah lemes banget. Gara-gara Mark Locke J.Izes gue jadi maju-maju. Gara-gara apa dia kagak lontang-lantung. Mas terlalu lontang-lantung mas mainnya mas. Ya Allah nyerang juga. Capek bocah monyet. Indonesia kalah 2-3 lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jujur waktu lihat line up-nya ya gue nggak kaget. Karena yang menurut gue Patrick Kluivert itu terlalu berani. Terlalu berani buat eksperimen lawan Arab Saudi yang jelas-jelas di match sebelumnya kita udah berhasil nahan imbang dan juga menang. Dan terbukti lini tengah kita tuh mati banget. Dan gue juga nggak paham kenapa Patrick Kluivert nggak ganti Yakob Sayuri di babak kedua. Yang jelas-jelas 2 gol dari Arab Saudi itu ada andil kesalahan dari Yakob Sayuri. Dan gue juga nggak paham kenapa Tom Haye itu nggak dimainin dari awal. Karena jelas-jelas kita buntu, kita butuh banget pemain yang kreatif. Ya tapi apapun itu kita harus tetap respect lah sama para pemain timnas kita yang udah berjuang. Jadi ini nih bahan evaluasi buat match kedua melawan Irak. Karena ya peluang kita masih ada buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terutama gue mau angkat topi lah buat Martin Paes yang udah berkali-kali gagalin peluang emas dari para pemain Arab Saudi. Nggak tahu deh kalau bukan karena Martin Paes udah berapa kali kita kebobolan. Pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert menghadapi round keempat kualifikasi Piala Dunia ini membuktikan bahwa keputusan Sintayong kemarin itu benar teman-teman semuanya. Pemain-pemain yang sudah tidak pernah dibawa atau dibawa tapi nggak pernah dimainkan itu kemarin dicomotin sama Patrick Kluivert ya. Comotin semua Patrick Kluivert dan ternyata tidak mampu untuk menggerakkan permainan timnas. Contohnya Yakob Sayuri. Yakob Sayuri itu sama sekali sudah tidak pernah dipakai oleh Sintayong di eranya Sintayong ya. Terakhirnya itu dia di Piala Asia dia masih dipakai itu. Terus Mark Locke pun sama di Piala Asia, setelah itu sudah hilang. Ada Beckham Putra malah di timnas senior dia nggak pernah dipanggil kecuali di kelompok usia ya teman-teman semuanya. Ricky Kambuaya pun sama di timnas senior walaupun sering dipanggil dan sering melakukan TC tapi sama sekali dia tidak pernah dimainkan. Tapi di eranya Patrick Kluivert pemain-pemain yang sudah dibuangin oleh Sintayong ini dicomot-comot lagi oleh Patrick Kluivert dan hasilnya sama sekali tidak ada gregetnya untuk timnas kita. Bahkan Yakob Sayuri waktu lawan Arab Saudi tadi 3 gol dari kesalahan dia pun dia seolah-olah itu untouchable. Walaupun salah, walaupun dia melakukan kesalahan yang berakibat 3 gol, dia seolah-olah itu tidak tersentuh. Nggak tahu ini titipannya siapa nih, kok sakti betul ini Yakob Sayuri. Melakukan 3 kesalahan mengakibatkan 3 gol, tapi tidak diganti. Jadi kangen Sintayong. Permainannya Sintayong yang punya karakteristik bertahan dan melakukan counter attack yang sangat cepat. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Bravo Timnas Indonesia. Sayuri. Jujur banyak banget yang bikin gue gemes di pertandingan Indonesia lawan Arab ini ya. Terutama pertama nih gue gemes banget lihat Sayuri. Kayak lu Indonesia kan? Kesalahan-kesalahan minor yang dibuat di pertandingan tadi itu harusnya tuh gak terjadi di sekelas internasional. Terus yang bikin gue tambah gemes, kenapa sih Oleh sama Haye kagak dimasukin nih dari awal? Atau nggak misalnya ya udahlah, emang mungkin bukan plan dari awal. Cuman ngelihat permainan nih di awal ya, udah kurang. Harusnya di babak 2 nih menit 46 langsung masuk, nggak usah nunggu sampai menit 65. Lihat sendiri langsung beda permainannya. Lihat Oleh, lihat bola langsung nyamperin, nggak usah nunggu. Si Haye bisa ngasih bola umpan ke striker yang tadinya tuh mati. Striker bengong doang ya, gimana mau nyekor.
Orang kagak ada bola yang diumpan. Lini tengah dol, lini belakang kosong. Patrick, lawan Irak lo harus evaluasi banget sini. Gak pernah nyangka sama sekali hasilnya bisa jadi kayak gini. Gak pernah masuk ke kepala gue kalau kita gak punya shoot on target sama sekali sebelum kedatangan Ole. Gak pernah masuk ke kepala gue sama sekali Rizky Ridho gak dimainin. Gak pernah masuk ke kepala gue sama sekali 2 gol yang dicetak itu cuman lewat penalti. Bahkan yang paling parahnya, gue masih gak ngerti sampai sekarang, Mark Klok bisa main 100 menit dengan kualitas seperti itu. Ini kesalahan taktik namanya. Gue gak ngelihat permainan timnas sama sekali. Gue gak ngerti taktik apa yang kita implementasikan untuk melawan Arab Saudi kali ini. Bahkan gue belum ngomongin tentang Beckham yang gak kelihatan sama sekali. Yakob yang ngasih 2 gol kepada Arab Saudi. Gue yakin banyak dari kalian yang kecewa atau sedih sama hasil dari pertandingan kali ini. Tetapi kalian perlu ingat, 2 hari lagi kita bakal menghadapi Irak dengan semangat yang baru. Tetap dukung timnas apapun itu hasilnya. Dan gue ulang sekali lagi, sisakan sedikit ruang untuk ikhlas. Guys, kalian kasih komentar sendiri lah ya. Gue orangnya gak enakan. Takut ada yang marah ya kan. Nih buat sini sama yang ini ya. Gimana, kesel kan punya pelatih modelan Amorim? Di tim ada yang modelan Dorgu. Lini tengahnya tidak berjalan seperti MU. Gimana, kesel kan? Itulah yang gue rasain tiap minggu. Dan sekarang kalian rasain. Nah ini ibarat Amorim ya mainin Bruno Fernandes sampai full time. Padahal nggak kelihatan yang harusnya diganti. Dan nggak ada penggantinya karena Ivar tidak dibawa ya kan. Nathan juga tidak dibawa. Bukan nggak dibawa ding, Ivar nggak dipanggil ya. Dan striker tuh menurut gua kebanyakan tuh ya. Di bangku cadangan ya. Kalau buat subs ada Lili Pali, ada Ole, ada Ragnar, ada Jonathan. Reinders juga bisa main di sayap. Kenapa lu bawa Lili Pali lagi? Gak bawa Nathan, kocak. Kita kalah tapi langkah menuju Piala Dunia masih terbuka jika kita bisa menang dari Irak di match penentuan. Tapi memang cukup berat menurut gua karena Irak memang sejauh ini belum pernah kita kalahkan. Semoga aja keajaiban itu datang. Kalau dari kalian, siapa pemain yang underperform atau pemain yang menurut kalian bagus banget? Kalau dari gua, jujur, pemain yang bagus banget itu Martin Paes. Ini gokil banget kiper. Kalau kipernya bukan Martin Paes, gua nggak tahu udah berapa gol itu tercipta. Sayang banget, Ole Romeni memang gagal main dari babak pertama. Kalau Ole Romeni dari babak pertama, mungkin bisa berbicara banyak. Karena kalian bisa lihat ya, beberapa peluang berbahaya datang ketika Ole Romeni sudah mulai masuk ke lapangan. Gue sangat berharap nanti berjumpa dengan Irak, starting 11 yang akan turun benar-benar padu, yang benar-benar kuat dari timnas kita agar tidak kecolongan lagi seperti match melawan Arab Saudi yang lini tengahnya benar-benar menurut gue enggak banget dari babak pertama. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, kalian optimis nggak Indonesia bisa menang lawan Irak? Dadah!